Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkan kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah Tuhan, bahwa selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Dan saat ini marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan haleluya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Dan sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang ikut dalam perjamuan kudus ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus ini kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing, mempersiapkan diri, hati, pikiran, dan seluruh kehidupan terarah kepada Tuhan, dan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Biar tuh nah kata sepak tuh kursi di namanya teh jadi jatuh di kom bintang main tuh dia tuh sepak sudah kenapa apa aja itu seolah-olah kan alami. Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, silakan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan, dan silakan dibuka anggur kemasannya. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan berat
roti dan anggur akan kita makan secara bersama-sama dengan jemaat yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah di rumahnya masing-masing. Sementara roti dan anggur dibagikan, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan bagikan roti dan anggur kepada anggota-anggota keluarganya. Kita memuji Tuhan Kidung Jemaat nomor 4, merenungkan baik pertama janji dan baik Amin. yang kedua. Foto beli. Ini foto pada itu Papa ya. Masuk ke cita lah sangat cepat. Kita makan. Bersuka cita. Cepat itu dulu roti itu. Mas berbagi kan. Langsung penting aja Jepang foto. Belum juga kita ini. Belum sempat. Aku punya nanti. Punya pakai punya kelas. Tapi punya mobil, dekatin. Belum. Begitu kan lagi dikit. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Aku bangun dari waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatan. Kamu bertautan semua. Punya apa macam mana kalau kami dengan Remi, saya dijamin bahagia, saya bersuka cita. Kalau saya bersuka cita lah senantiasa. Kalau Mama Repi hanya dekat dengan Allah saja, Iya. mendengarkan keselamatan. Kalau aku, orang masih tertidur, aku sudah terjaga bangun. Ya, untuk merenungkan janji Tuhan. Berarti kan mau dikasih Tuhan sesuatu, nah berkat janjinya sudah ada akan bobo Yo, berkat ini itu. Bersuka cita dan merenung begitu besar anugerah Tuhan. Bisa punya predi aku telah mematahkan kayu kok yang di atas dan membuat kamu berjalan tegak. Sudah mematahkan. sudah mematahkan. Foto-foto lagi. Tegaknya berjalan. Tegaknya berjalan. Makanya tegar tapaknya. Kok itu kan Kok itu bebannya sendiri loh. Apa yang penderitaan yang dirasakannya matinya tuh. Selama ini kan kuknya. Masnya. Padahal tapi di sana aja perjamuan juga loh. Ya, yang penting perwakilan mama kan. Ini sudah terbuka loh, Pi. Tinggal menelusuri pembukaannya aja. Nah. Bukanya. Di samping saya ini. Samping. Nah. Pelan-pelan jangan dulu. Ya, sesuai aja, nggak bisa dibawa semua gitu. Samping ya. Bapak Ibu sidang jemaat, kami akan bangkit berdiri. Jemaat yang ada di rumah pun juga boleh bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diserahkan karena dosa-dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 40 bait yang ketiga. Padahal mama mau makan jagungnya dia. Padahal jangan belinya 10.000 itu 8. Rebus. Jangan tutup aku.
Orang itu pakai hati. Oh iya. Nanti habis partai caranya. Nah kodok tuh pada kita mau habis ini. Mau ada yang seperti itu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang menyucikan dan menguduskan. Sejauh timur dari barat, sejauh itu pula dibuangnya dosa-dosa kita. Dan kasihnya seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kami yang berdosa ini boleh Tuhan ampuni. Kami boleh Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan biarlah perjamuan kudus yang boleh kami terima semakin membawa kami dekat kepada Tuhan. Kami tinggalkan beberapa jam lagi tahun yang lama, Enggak. yang penuh dengan suka dan duka dalam kehidupan Oh, mana kami. desa atau apa? Dan dengan mantap kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 beberapa jam lagi. Dan kami percaya bahwa di masa-masa yang akan datang, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap memelihara kami sebagaimana janji-Mu. Engkau adalah Immanuel yang senantiasa berkenan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Tentu pengalaman hidup adalah satu pembelajaran yang berharga untuk kami. Dan kami boleh hidup dengan bijaksana. Dan kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Agar kami tidak salah langkah, tidak salah membuat suatu keputusan, tetapi segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan saja. Di tengah-tengah kami boleh meninggalkan tahun yang lama dan akan memasuki tahun yang baru. Situasi dan kondisi yang tentu sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 ini, kami tidak bisa berkumpul dengan leluasa. Kami harus menjalani segala protokol kesehatan demi kebaikan kami sendiri. Oh Tuhan, kami percaya bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kuasa dan campur tangan-Mu. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia yang terbatas di hadapan Tuhan. Dan hidup kami ini hanya bergantung kepada Tuhan saja. Tuhan, kami mohon pulihkanlah keadaan dunia ini. Karena sungguh kami rindu berada dalam situasi sebagaimana biasanya. Kami dapat bersenda gurau, bertatap muka dengan leluasa satu dengan yang lain. Karena sungguh Tuhan, keadaan seperti ini membuat kami tidak bisa leluasa melakukan segala aktivitasnya. Tapi kami percaya ya Bapa, bahwa keadaan ini akan segera berlalu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkenan memberkati dan memulihkan keadaan kami. Bahkan 2021 adalah tahun pemulihan untuk kami dari keadaan kami saat ini ya Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga kami serahkan seluruh keberadaan kami, ya keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Karena pandemi COVID-19 ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga, bahkan keluarga-keluarga yang dari tempat yang jauh pun juga tidak bisa mengunjungi kami. Tuhan, kami percaya apapun keadaan kami saat ini tidak mengurangi sukacita kami saat ini ya Tuhan. Sebab kami percaya Allah
senantiasa ada di pihak kami. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami yang boleh berkumpul bersama keluarga, bersama anak, cucu, menantu, orang tua pada malam hari ini di rumah kami masing-masing. Kami boleh pergunakan kesempatan waktu kami di detik-detik kami akan memasuki tahun yang baru dengan sukacita. Kami saling berdoa, saling menguatkan, bahkan saling menguatkan tali kekeluargaan di antara kami. Karena ada hal yang baik di tengah-tengah situasi kami, semakin mendekatkan kami di tengah-tengah keluarga. Bapa di surga, berkatilah kami ya Tuhan. Berkatilah setiap rumah tangga kami. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Bahkan juga Tuhan menuntun kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan ini. Berikanlah kami jalan keluar yang terbaik terhadap segala hal pergumulan yang kami hadapi. Berkati juga jemaat-Mu, persekutuan jemaat semakin kuat meskipun di tengah-tengah situasi seperti ini. Meskipun kami juga harus beribadah baik dari rumahnya masing-masing, Tuhan tetap berkenan memberkati ibadah-ibadah kami. Sebab apapun cara kami beribadah kepada Tuhan, di situ Tuhan berkenan hadir memberkati kami. Ya Bapa di surga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami ini dipelihara oleh Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, dulu, kini, dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal tentu yang ingin kami pohonkan kepadamu. Tapi kami percaya Engkau ya Bapa jauh mengetahui apa yang diperlukan bagi hidup kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang